Ternyata mereka adalah bayi kembar Siam. 5 jam yang lalu, kakak beradik yang baru lahir. Dokter melakukan operasi untuk memisahkan tubuh mereka. Tapi di antara si kembar, masih ada induksi pikiran dan tubuh. Malam hari seseorang masuk ke ruangan rumah sakit, dan memukul pingsan si ibu kembar. Membawa satu bayi pergi melalui jendela. Polisi dengan cepat mengejarnya. Penjahat menaruh si bayi di rel kereta api, dan membuat sebuah ledakan. Membuat seolah-olah bayi itu sudah meninggal. Demi membalaskan dendam kepada ayah si bayi kembar, adiknya membalikkan tubuh dan menyelamatkan si kakak. Inilah yang membuat si kembar mempunyai kehidupan ajaib. Si kakak raja diadopsi oleh seorang wanita bernama Hasibai. Sejak kecil banyak yang menyukainya. Menari bersama ibu-ibu di sana. Bakatnya bagus, tapi tidak suka belajar. Akhirnya dia menjadi gangster kecil yang suka berkelahi. Dan adiknya Prem yang sekarang berada di London. Walaupun dia sekarang adalah pelajar yang jenius, tapi dia terlahir sebagai pengecut dan lemah. Setiap hari ditelanjangi sampai yang tersisa hanya celana dalam. Kalau saja orang tuanya tidak kaya, maka tidak dapat membiayai Prem. Di umur ke-20 tahun, Raja menggunakan sebuah kelapa, menghajar seorang penjahat lokal bernama Alex sampai babak belur. Demi bersembunyi dari pengejaran, dia dan Nandu menaiki pesawat menuju London, dan bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Aliska. Awalnya dia ingin menunjukkan bakatnya ke Aliska. Tapi akhirnya saat mendarat, Raja tidak dapat mengendalikan tangannya. Ternyata jarak kakak beradik ini semakin dekat. Induksi Siam mulai berlaku. Prem diganggu oleh kakak kelasnya Rocky. Raja ikut merasakan sakit hingga gemetar. Aliska terkejut melihat kelakuan Raja. Raja merasa sangat malu. Tapi dia tidak bisa berhenti. Dia meloncat kesakitan selama 5 menit. Sampai Rocky melepaskan Prem. Raja pun terbebas. Belum jelas apa yang terjadi sebenarnya. Seorang polisi datang dan mencegat mereka. Polisi berkata mereka masuk ke negara secara ilegal, dan harus ikut ke kantor polisi. Mereka mengambil kesempatan, melompat ke dalam kereta bawah tanah. Kemudian dengan lancar meninggalkan bandara. Seorang pria India menampung mereka, memberikan mereka pekerjaan menjadi pengantar pizza. Keesokan harinya, Prem bertamu ke rumah Samaira teman sekelasnya. Di saat bersamaan, Raja bertemu kembali dengan Aliska. Dia mengangkat tangannya, bersiap untuk menyapanya. Siapa yang pernah berpikir bahwa tindakan ini benar-benar memicu induksi Siam? Maaf, ada nyamuk di sana. Yang sana baru saja selesai berbohong. Dan di sini Raja melihat polisi. Dia kaget dan langsung mencium Aliska. Sekali lagi reaksi induksi terjadi. Mencium selama 68 detik. Prime juga refleks mencium Samaira. Maaf, saya sungguh tidak sengaja. Saya sungguh minta maaf, saya tidak tahu apa yang terjadi. Saat yang bersamaan ibu Samaira masuk ke kamar. Dan belum jelas apa yang terjadi. Di sisi lain Raja dan Aliska berciuman untuk kedua kalinya. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Samaira kaget dan menangis. Lalu mencari dokter psikiater. Sedangkan ibunya merasa senang. Ibunya merasa dirinya masih memiliki pesona, hingga Prime menyukainya. Dan parahnya, Prime dijodohkan oleh ayahnya, dan dipasangkan dengan Aliska, wanita yang disukai kakaknya. Mereka melakukan kencan. Ayahnya mendorong Prime. Prime kaget dan bersembunyi di belakang ayahnya. Aliska menarik Prime agar dapat kencan berdua. Begitu masuk ke kamar, Aliska menari seperti kucing liar. Prime berpikir apa yang akan dia lakukan. Aliska berkata, bagaimana, kamu menciumku selama 68 detik semalam. Kamu sudah lupa hari ini? Prime merasa ada yang aneh dengan Aliska. Prime tersudut sampai jatuh ke lantai. Kemudian pergi. Tapi belum selesai di sini. Hari Jumat di arena basket. Raja yang sedang bekerja di restoran pizza bertemu dengan Samaira yang sedang diganggu oleh beberapa pria. Raja menghampiri dan menyelamatkan Samaira. Samaira berpikir Raja adalah Prime, dan berpikir Prime ternyata pura-pura lemah. Saat yang sama Rocky datang mengganggu Prime. Aliska langsung membantunya. Prime yang ketakutan bersembunyi, berlari ke gereja, meminta bantuan pendeta. Raja datang ke sekolah mengantar pizza. Di bawah sorakan murid sekolah, Raja menunjukkan sedikit kehebatannya. Aliska menghampiri dan mencium Raja. Teman sekolah pun ikut merayakannya. Mereka bahkan menari bersama.
Tindakan ini sekali lagi memicu induksi Siam. Prime yang berada di gereja tiba-tiba ikut menari, membuat pendeta kaget dan bingung. Berada di gereja begitu lama, pertama kalinya pendeta melihat hal seperti ini. Reaksi induksi kembar Siam membuat raja dan Prime menemukan cinta mereka. Tetapi hal ini juga membuat masalah bagi mereka. Hari ini Prime mengajak Samaira memilih cincin untuk pernikahan mereka. Siapa sangka Raja dan Aliska, mereka juga pergi ke toko perhiasan keesokan harinya. Manajer berpikir bahwa generasi kedua yang kaya telah berganti pacar, dan memberikan cincin Prime kepada Raja. Aliska sangat senang, merasa diri sendiri telah menemukan cinta sejatinya. Beberapa hari kemudian, Prime sedang berada di atas panggung konser. Saat yang bersamaan dia bertemu dengan Aliska dan Samaira. Samaira melihat cincin tunangannya. Dua wanita ini berpikir, Prime adalah pria hidung belang, dan meminta putus. Untungnya Raja yang kuat melompat di atas mobil Prime. Mereka akhirnya bertemu. Mereka seperti melihat cermin. Setelah mereka mengobrol, mereka baru mengerti kejadian yang terjadi akhir-akhir ini. Mereka membawa pacar mereka berlibur, dan menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi. Kemudian tiba-tiba mereka menari bersama. Aliska mengedipkan matanya yang besar. Raja memperlihatkan ototnya yang seksi. Pasangan India ini pun menari bersama. Dia tidak tahu kenapa. Pokoknya ini adalah kebiasaan film India. Begitu mulai menari, 3 atau 5 menit, pasti tidak akan berhenti menari. Manfaatkan momen ini. Anda boleh pergi ke kamar mandi. Di sini pendidikan sama sekali tidak berpengaruh. Tetapi jika Anda menyukai ritme ini, Anda akan menyadari, tidak ada tempat yang tidak bisa membuat mereka menari. Tempat seperti apa yang membuat mereka tidak bisa menari? Taman, bar, dasar laut, di kamar tidur, di tangga di dapur, bahkan belakang kolam renang, penjara tembok tinggi, gereja, kampus, panggung, kapal pesiar. Mereka akan menari kapanpun mereka mau. Penari ini tidak memandang usia, dan tidak memandang status. Ibu mertua bahkan menari dengan gembira. Bahkan ayah Aliska ikut senang. Para pelayan pun ikut bergabung menari. Teman-teman penjara pun ikut menikmatinya. Tarian akhir tidak dapat dihindari. Bila Anda tidak bisa menari, jangan menjadi pemain utama. Bahkan pakaian lari pun tidak cukup bagus untuk disebutkan. Setelah berbicara tentang bagian tarian, kita juga harus melanjutkan cerita film ini. Akhirnya Raja bertemu kembali dengan kedua orang tuanya. Penjahat yang 20 tahun lalu menculik Raja, juga kebetulan dibebaskan setelah menjalani hukumannya. Penjahat ini kejam dan sulit diubah. Dia masih ingin membalaskan dendamnya, tapi akhirnya dikalahkan oleh Raja dan Prime. Tidak terasa malam pernikahan mereka pun tiba. Dan lagi-lagi karena induksi kembar Siam, Prime diam-diam ke kamar dan mencari Raja untuk mencari solusi. Tapi tetap tidak ada solusi. Mereka merasa tertekan. Jadi mereka menari lagi. Pokoknya menurut mereka, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan menari. Asalkan kamu datang mencari saya, saya akan memberikan hati dan jiwa saya untukmu. Datang saja ke saya dan puaskan pandangan saya.